Oke guys, kita akan ngelanjutin dongga yang bernama The Golden Good Part 2. Nggak usah berlama-lama, mari kita gaskan ke alur ceritanya. Di awal cerita, Luzo meratapi makam si nenek dengan sangat sedih dan ia bertanya ke Paman Cheng tentang Aso Silin Yuan dan Silsilu Kafiren. Paman Cheng menjelaskan bahwa Aso Silin Yuan adalah orang yang menggunakan Wuk untuk melakukan hal jahat, dan Silsilu Kafiren kami ahli dalam hal budidaya serangga. Kemudian Paman Cheng memeriksa Luzo dan ternyata Golden Book di dalam tubuhnya beracun. Tapi Luzo tahu cara menyembuhkannya dengan cara menggunakan darah monyet Madril yang berada di hutan hijau. Tercantum di dalam buku yang dulu Luzo baca. Kalau dalam 7 hari tidak disembuhkan, Luzo akan mati. Dan secara kebetulan Wang Fei juga akan ke hutan hijau untuk mencari kakak sepupunya yang hilang. Dan Luzo mengajukan diri untuk ikut. Dan sesampainya mereka di hutan hijau, penjaga hutan terkejut karena mereka mencari monyet Madril. Karena monyet Madril bisa mengilusikan orang. Namun Paman Luzo meyakinkan penjaga kota untuk membawa mereka masuk. Bang, udah video bang. Oh gitu kak, sorry. Dan sesampainya mereka di dalam hutan, Wang Fei menyuruh anak buahnya untuk mencari petunjuk. Namun seketika Luzo merasa kesakitan dan ia melihat sesuatu benda dan menghampirinya. Ternyata benda itu milik sepupu Wang Fei yang ada di scene awal part 1 guys. Dan kemudian penjaga hutan seperti terkena ilusi dan monyet Madril pun muncul. Wang Fei mencoba menjebaknya namun ia sangat gesit. Mereka pun mengejarnya hingga berhenti di suatu jembatan kayu. Dan tiba-tiba Luzo merasa kesakitan. Ia berkata bahwa Golden Book di dalam dirinya seperti memperingatinya. Mereka pun berjalan di atas jembatan kayu itu, namun si monyet jahanam mengguncangnya dan jembatan itu pun terputus. Lalu mereka terjatuh. Wang Fei menolong Luzo, tapi pisau dia tidak bisa bertahan lama. Mereka pun terjatuh. Dan Luzo berkata ke Wang Fei agar ia menutup matanya. Dan tiba-tiba guys, ternyata itu semua hanyalah ilusi yang dibuat oleh monyet jahanam. Mereka pun merasa canggung karena mereka berpegangan tangan. Dan mereka dikejutkan oleh sepupunya Wang Fei yang bernama Huang Jie. Lalu Luzo maju dengan sangat waspada, namun ia tiba-tiba menyerang ke belakang dan mengenai monyet jahanam. Wang Fei pun maju menyerang bertarung, namun Luzo datang dan menolongnya dan menahannya agar bisa dibunuh. Dan sup darah monyet Madril pun jadi. Luzo merasa jijik dengan sup itu. Dan ternyata monyet itu masih hidup. Dan ternyata mereka hanya mengambil darah dari benjolannya itu saja. Dan tak berselang lama Luzo meminum habis sup darah itu. Bahwa itu sangat enak seperti sup ayam. Namun seketika Luzo merasa kesakitan. Dan seketika Wang Jie bangun dan seperti orang gila dan berlari. Paman Luzo menyuruh Wang Fei untuk menjaga Luzo dan mengejar Wang Jie. Kemudian Wang Fei berusaha membangunkan Luzo yang pingsan karena mereka sudah dikepung oleh monyet jahanam. Dan para monyet itu menembus masuk dan Luzo dan Wang Fei terpojokan. Mereka menggunakan api dan kabur lewat jendela. Dan di tengah pelarian Luzo berkesakitan dan Wang Fei mengkhawatirkannya. Dan Luzo berkata bahwa ia perlu waktu agar bisa menyatu dengan Golden Book. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Wang Jie dan menyuruh mereka mengikuti dia karena orang yang mengejarnya tadi terluka parah. Mereka pun memasuki gua yang dimana Paman Luzo pingsan karena terkena ilusi dan menyadarkannya. Tapi di jalan keluar gua mereka dikepung oleh monyet Madril dan sekitar Luzo kesakitan lagi karena Golden Book di dalam dirinya baru memproses penyatuan. Wang Fei dan yang lainnya pun maju dan menghadapi monyet yang mirip kayak kalian ini. Namun mereka baku serang satu sama lain karena mereka terkena ilusi dari monyet Madril jahanam. Dan dari arah atas Wang Jie terkena ilusi dan menyerang Wang Fei.
Namun dari dalam gua Luzo akan berhasil menyatu dengan Golden Wook dan kita diperlihatkan Luzo masih kecil yang menangis karena kupu-kupu yang ia pegang mati dan ia kedatangan neneknya dan langsung menghidupkan si kupu-kupu. Dan kembali ke masa sekarang, Luzo pun berhasil menyatu dengan Golden Wook yang keluar dari tubuh Luzo. Dengan cepatnya ia meratakan dan membunuh monyet Madril Jahanam yang sangat banyak. Paman Luzo pun berteriak ke Luzo bahwa kau harus cepat-cepat hentikan dia. Namun Golden Wook tak merespon perkataan Luzo dan ia seperti mau menyerang Luzo. Namun tanda yang ada di belakang leher Luzo pun menghentikannya dan merubahnya menjadi kecil. Golden Wook pun masuk ke dalam tubuh Luzo dengan jalan yang sangat khusus. Dan ponsel pun berbunyi dan di scene lain seorang pria yang bernama Kyo Keming sedang kesal karena orang yang ia tunggu tidak datang. Ia pun berjalan lalu dikejutkan oleh seorang gadis kecil yang bisa menembus tembok. Dan si pria berkata bahwa kota kecil ini dipenuhi oleh gadis Wook. Dan film pun bersambung. Oke guys, kita akan lanjut besok kalau rame sih. Jadi kasih rame lah. Hehehe.